Oke, selamat datang. Di pembahasan kita kali ini, kita akan masuk ke sebuah cerita yang luar biasa. Cerita tentang gimana sih krisis politik setelah kematian seorang pemimpin itu bisa memicu perang saudara. Dan pada akhirnya, melahirkan sebuah dinasti baru yang berkuasa hampir 1 abad. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana ceritanya satu pembunuhan, ya satu saja, bisa jadi pemicu perang saudara dan malah ngebentuk sebuah kekaisaran baru dari puing-puingnya? Jadi, semua ini berawal dari kekacauan. Benar-benar kekacauan yang terjadi setelah wafatnya Khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Ini tuh momen yang benar-benar mengguncang fondasi komunitas muslim yang waktu itu masih sangat muda. Oke, coba kita lihat urutan kejadiannya. Pertama, Khalifah Utsman dibunuh oleh para pemberontak. Nah, kematian beliau ini langsung menciptakan kekosongan kekuasaan, dan Madinah jadi kacau balau. Di tengah krisis inilah, Ali bin Abi Thalib, yang notabene adalah sepupu sekaligus menantu Nabi, akhirnya dengan berat hati menerima jabatan khalifah. Tujuannya cuma satu, mencegah perpecahan yang lebih parah lagi. Tapi ternyata naiknya Ali sebagai khalifah itu nggak langsung menyelesaikan masalah. Justru sebaliknya, ini malah memunculkan dua tokoh besar dengan dua tuntutan yang benar-benar bertolak belakang. Dan inilah yang nantinya akan memecah belah umat. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Di satu sisi ada Khalifah Ali yang prioritasnya adalah persatuan. Menurut beliau, yang paling penting itu menstabilkan negara dulu, baru nanti cari pembunuhnya di tengah situasi yang udah kondusif. Di sisi lain ada Muawiyah, gubernur Syam dan juga kerabat Utsman. Tuntutannya cuma satu, keadilan, sekarang juga. Buat dia, nggak ada yang lebih penting dari menghukum pembunuh Utsman secepat mungkin. Situasi buntu ini eskalasinya cepat banget. Muawiyah secara terbuka menolak mengakui kepemimpinan Ali. Bahkan, dia melangkah lebih jauh, menuduh Ali terlibat atau paling nggak melindungi para pembunuh. Nah, dari sinilah panggung untuk konflik terbuka sudah siap. Oke, sekarang kita masuk ke bagian konfrontasinya, baik secara militer maupun politik. Dan ini bukan cuma soal adu senjata ya, tapi juga adu strategi dan manuver politik yang cerdas banget. Puncaknya ada di pertempuran Siffin. Di sini pasukan Ali itu udah diambang kemenangan, tapi disinilah Muawiyah ngeluarin langkah jenius. Pasukannya mengangkat lembaran-lembaran Al-Quran di ujung tombak mereka. Tujuannya bukan buat nyerah loh, tapi untuk menyerukan agar perselisihan ini diputuskan oleh kitab suci, bukan oleh pedang. Tindakan simbolis ini, langsung menghentikan momentum Ali dan berhasil memecah belah pasukannya. Dan yang terjadi selanjutnya, ini sih manuver politik tingkat dewa. Jadi gini ceritanya. Kedua delegasi, Amr bin As dari pihak Muawiyah dan Abu Musa dari pihak Ali, diam-diam sepakat untuk melengsarkan kedua pemimpin mereka demi perdamaian. Nah, Abu Musa, sebagai delegasi Ali, menepati janjinya. Dia secara terbuka mengumumkan pencopotan Ali. Tapi, pas giliran Amr bin As, dia membalikkan keadaan. Bukannya mencopot Muawiyah, dia malah menunjuk Muawiyah sebagai khalifah yang baru. Ini benar-benar sebuah pengkhianatan yang mengubah segalanya. Hasil dari arbitrase yang penuh tipu muslihat ini ternyata bukan perdamaian. Malah jadi lebih kacau, dan perpecahannya makin dalam. Koalisi pendukung Ali hancur lebur, dan dari sinilah muncul faksi-faksi baru yang radikal. Nah, ini dia dampak langsung dari arbitrase tadi. Pendukung Ali pecah jadi 3. Sebagian tetap setia, mereka inilah yang jadi cikal bakal Syiah. Tapi sebagian lainnya muak dengan kompromi politik ini. Mereka bilang Ali udah salah karena menyerahkan keputusan ke manusia bukan ke Tuhan. Mereka pun keluar, menolak Ali sekaligus Muawiyah dan membentuk kelompok radikal baru yang kita kenal sebagai Khawarij. Kelompok Khawarij ini benar-benar radikal. Mereka menganggap 3 tokoh utama, yaitu Ali, Muawiyah, dan Amr bin As, sebagai pendosa besar. Karena itu, mereka memutuskan untuk mengambil jalan ekstrim, merencanakan pembunuhan terhadap ketiganya secara serentak. Dan hasilnya, benar-benar tragis. Muawiyah selamat dari serangan itu. Amr bin As juga selamat, tapi ini karena pembunuhnya salah orang. Sayangnya, Khalifah Ali menjadi korban. Beliau ditikam oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman ibnu Mujam saat sedang dalam perjalanan untuk sholat subuh, dan beberapa hari kemudian wafat. Wafatnya Ali ini membawa perang saudara ke babak akhir. Tapi uniknya, akhir dari konflik ini nggak ditentukan oleh pertempuran lagi, melainkan oleh sebuah negosiasi yang bakal membentuk tatanan baru sama sekali. Jadi, setelah Ali wafat, para pendukungnya langsung mengangkat putra beliau, Hasan, sebagai khalifah. Masalahnya, di Syam, Muawiyah juga mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah. Nah kan, dengan 2 pemimpin yang sama-sama mengklaim kekuasaan, umat Islam lagi-lagi berada di ambang perang saudara.
Disinilah kita bisa lihat karakter Muawiyah. Ada kutipan terkenal dari beliau, aku tidak menggunakan pedang ketika cambuk sudah cukup, dan aku tidak menggunakan cambuk ketika lisan sudah cukup. Ini nunjukin banget kalau dia itu seorang politikus ulung yang lebih suka diplomasi daripada kekerasan kalau memang masih memungkinkan. Dia tahu kapan harus pakai kekuatan dan kapan harus pakai kata-kata. Nah, melihat potensi pertumpahan darah yang lebih besar, Hasan akhirnya memilih jalan damai. Beliau menyetujui sebuah perjanjian dengan Muawiyah. Poin-poinnya ini penting banget karena menunjukkan prioritas Hasan, melindungi para pengikutnya, menjamin keselamatan semua orang, dan secara teori menjaga agar kekhalifahan gak jadi warisan turun-temurun. Peristiwa ini, penyerahan kekuasaan dari Hasan ke Muawiyah, saking pentingnya sampai tahun itu diberi nama khusus, Am al-Jamaah atau Tahun Persatuan. Ini jadi penanda resmi berakhirnya fitnah pertama yang sudah memecah belah umat Islam selama bertahun-tahun. Jadi ya, inilah titik baliknya. Tahun Persatuan yang dicapai lewat kompromi ini secara efektif menjadi momen lahirnya kekhalifahan Umayyah. Dengan Muawiyah sebagai khalifah tunggal, pusat kekuasaan Islam pindah dari Madinah ke Damaskus. Dan babak baru pun dimulai, era dinasti atau kerajaan dalam sejarah Islam. Dan semua ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama. Apakah Am al-Jamaah itu benar-benar sebuah tahun persatuan yang dicapai lewat kebijaksanaan? Ataukah itu adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah perdamaian? Sebuah kompromi yang pada akhirnya mengubah sistem kepemimpinan dalam Islam secara fundamental.